Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razaq rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah dapat berwajah kali ini di Mujahid Din ya. Mujahid bukan kita jadi mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah ya. Mujahidun fi sabilillah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalihim wa bi anfusihim dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Semoga yang bersungguh-sungguh hadir di sini itu menjadikan keberkahan bagi kita semua, menjadikan keberkahan bagi diri yang hadir di sini. Saya di WA beberapa jam yang lalu ya, untuk menyampaikan tentang keistiqomahan dari MIPAI, mahasiswa ilmu istiqomah mungkin MIPAI, karena ilmu MIPAI itu kan ilmu paling istiqomah ya. Sejak zaman bapak saya di IKIP, adik saya di UNJ, itu istiqomah ya, ilmu yang diajari rumusnya yaitu itu ya. Jadi sebagai pembukaan sebenarnya tentang keistiqomahan ya nanti disambung-sambungkan ya. Sehari-hari saya diamanai gubernur untuk di sebuah badan ya, Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Jakarta, bersama ada 5 orang ya, yang lain dokter-dokter sepuh-sepuh. Nah yang saya yang agak muda, yang bagian kemana-mana ini ya. Nah kalau tentang Basnas, tentang zakat, tentang aswadan, tentang kadar fitrah yang benar, itu nanti mungkin bisa berjam-jam ya. Tapi ini nggak tentang istiqomah, kaitannya mungkin dengan istiqomah zakat. Hadirin rahimakumullah, salah satu yang disukai oleh Allah adalah tentang keistiqomahan, yaitu tentang al-mudawamah, tentang bagaimana kekontinuitasan, tentang keajekan, tetap dalam kebaikan, bukan keajekan dalam sebuah kondisi jelek ya. Kalau Rasulullah SAW ahabba a'mali ilallah ta'ala adwamah. Jadi Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menyampaikan bahwa Allah itu menyukai yuhibbu adwamah, amalan adwamah, amalan yang mutawamah. Walain qalil wa in qala, kata kalimat yang lain dalam hadis adalah walain qalil, biarpun itu sedikit ya. Jadi tapi jangan dimaknai ini sebagai penting sedikit tapi istiqomah sedikitnya, tidak ya. Tapi ini adalah daripada kita terus banyak seharian sholat 24 jam sampai berpuluh-puluh kali, tapi yang penting rutin, tapi ya, jangan terlalu sedikit ya, yang banyak tapi rutin itu lebih bagus daripada sedekah. Sekali sedekah 10.000 rutin, nah itu bagus. Setiap, bahkan ketika ayat-ayat di dalam Al-Quran sering disandingkan antara sholat dan juga sedekah dan zakat ya. Wa aqimus sholat wa atuz zakah. Jadi ketika itu dimaknai adalah ketika engkau sholat, maka itu baik juga kalau engkau berzakat. Jadi istiqomah dan juga rutin, itulah yang kemudian disukai oleh Allah. Dan Ramadan ini banyak sekali ibadah yang kita lakukan, sehingga Ramadan itu sering dikatakan sebagai syahrul ibadah. Orang udah pengibadah sejauhnya. Kita dimudahkan untuk kemudian beribadah sholat, kita dimudahkan untuk kemudian beribadah membaca Quran, bahkan bersedekah dan yang lain-lainnya. Hadis yang cukup masyhur adalah idza jaa Ramadan, ketika datang masuk dan bulan Ramadan, dibukakan maka futihat abwabul jannah, yaitu dibukakan pintu jannah surga.
Wa ghuliqat, kemudian ditutup abwabun nar. Yang menarik yang ketiga, yaitu wa fussidatis syaitan. Dibelenggu setan itu. Tapi kenapa ketika bulan Ramadan masih ada mahasiswa yang beling? Padahal masih ada juga mahasiswa ketika di bulan Ramadan atau orang di bulan Ramadan masih berbuat jahat. Perampokan di SPBU tadi saya lihat di internet terjadi, ditodong langsung dan dibunuh tidak segan-segan. Banyak juga orang jahat melakukan di bulan Ramadan. Padahal setan sudah dibelenggu. Nah, kenapa adanya setan sudah dibelenggu tapi kemudian masih ada orang jahat? Ternyata Allah menciptakan dua macam makhluk, yaitu makhluk jinna wal insan. Setannya sudah dibelenggu tapi masih ada insannya. Tapi masih ada manusianya yang kemudian itu berbuat jahat, berbuat tidak baik. Nah, kita mulai tentang bagaimana ketika di bulan Ramadan masih ada orang yang tidak berbuat baik. Jadi insan, manusia itu bisa dilihat dari hatinya. Kalau hatinya baik maka semuanya akan baik. Hati yang bersih, qalbun syalim, insan yang bersih, nafsu yang bersih, insan yang bersih. Saya melihat latar belakang saya ilmu jiwa ya, bukan sarjana zakat ya, tapi ilmu jiwa. Dalam An-Nafs sering kita lihat orang itu hatinya bersih seperti yang di sebelah sini ya. Tapi ketika orang melakukan kejelekan, ketika orang melakukan ketidakbaikan, ketika orang melakukan mafsadah, ketika orang melakukan maksiat terutama, itu akan ada sedikit bintik-bintikan. Ini selain dianalogikan hati, dianalogikan juga sebuah cermin. Kalau kaitannya dengan psikologi, dalam diri kita itu ada namanya ECP, Extra Presidential Cortex, EPC. Jadi ketika seseorang itu melihat maksiat, khususnya yang paling banyak maksiat masuk ke dari mata, misalnya apa, pornografi ya. Tapi mahasiswa sekarang tidak dikhawatirkan pornografinya. Riset beberapa teman itu pornografi itu paling bahaya sekarang di tingkat SD, karena keingintahuan, curiosity-nya itu tinggal lebih tinggi di tingkat SD. Nek kuliah itu paham. Karena orang ini apik wae dan orang elek ya diperturutkan nafsunya, tapi kalau kemudian masih kemudian kuliah masih mencari-cari iki apa, itu berarti terlambat mengenal dunia. Nah, ketika melakukan seseorang melihat pornografi, maka tidak akan hilang sampai kemudian orang itu rusak sektor itu hadisnya ya. Jadi, ketika orang melihat pornografi, maka sampai tua tidak akan hilang. Jadi maka kesimpulan pertama adalah sejak kecil jangan sampai ya, kita kalau nanti punya anak, punya bahkan diri kita sendiri, punya teman, punya adik, jangan sampai kita melihat pornografi. Dan sekarang pornografi masuk lewat HP ya. HP asal ada wifi gratis, ada pemburu wifi gratis ya. Nah itu bisa melihat kemana-mana. Dan memang itu udah dirusak ya, pemuda, remaja, anak-anak dirusak supaya hatinya rusak, supaya dirinya rusak, mentalnya rusak. Nah itu kemudian dari pertama pornografi, yang kedua yang mengenakkan, yang mengenyangkan, yang kemudian yang melalaikan, yang memabukkan, dan yang ketiga adalah dari musik, dari tontonan yang kemudian melalaikan. Kalau itu sampai kemudian terpaani terus, jadilah kemudian orang malas beribadah, sehingga orang kemudian bahkan di bulan Ramadan pun orang malas kemudian sholat tarawih. Orang di bulan Ramadan malas untuk berpuasa ya, karena sudah tertutup hatinya. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ahsaynahum hum la yubsirun. Tidak bisa melihat. Di dalam surat Al-Baqarah, wa sawa'un 'alaihim amdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kayaknya kok tertutup sekali ya. Nah, tertutupnya itu miskatnya itu adalah di dalam hatinya. Maka jangan sampai kita itu hatinya tertutup. Ya munul qulubana bil Qur'anil azim, munul qulubana bila cahaya dalam hati kita, karena keistiqomahan ibadah bisa aqwamah, bisa istiqomah itu karena adalah keistiqomahan kita ya. Maka doakanlah keluarga kita. Bahkan tadi kalau lihat Hafiz Indonesia ya,
Ada orang yang anak umurnya 13 tahun, Syekh Jabir itu kemudian, wah kok 13 tahun sudah hafal Quran, jadi imam di Madinah, sebuah masjid ya. Di Madinah kan banyak, nah, kalau masjid di Nabawi harus yang senior ya. Sampai kemudian Allah, karena ada sedikit riak, dilupakan membaca Al-Fatihahnya. Jadi Al-Fatihah, saya sendiri merasakan Al-Fatihah lupa. Jadi subhanallah, jadi setan itu menggoda, kemudian kalaupun tidak setan, Allah kemudian melenakan di dalam hati kita ketika seseorang itu sudah tertutup beberapa hal katanya dengan hatinya atau dalam dirinya. Maka kita harus selalu berdoa kepada Allah ya, supaya hati kita selalu jernih. Nah, oleh karena itu gambarnya semacam ini, sedikit melakukan kemaksiatan, sedikit melakukan dosa, itu bisa menghambat adanya keistiqomahan dalam beribadah. Terutama yang sering dikupas dalam buku Insan tentang kejiwaan adalah tentang maksiat. Karena maksiat di ECP tadi ya, extra presidensial EPC kortek, itu masuk ke situ dan nggak bisa dihapus. Di orang yang udah berlihat pornografi, baik itu film, gambar, atau cerita, atau orang live ya, nah itu nggak bisa dihapus, biarpun dikerok pakai apa gitu ya, kecuali hadisnya bad sector ya. Jadi kalau orang itu sudah bad sector jadi gila gitu ya Mas Nur, maka ya udah irfa'ul qalam ya, diangkat catatan dosanya dari, tapi kan kita sudah lepas dari ini. Lama-kelamaan akan kemudian hitam dan hitamlah hatinya. Kalau udah hitam itu sulit sekali, kemudian orang itu menerima kebaikan, sudah tertutup ya, tertutup kemudian melihat kebaikan. Jadi seperti juga cermin, punya cermin ya, kalau itu ada kotoran sedikit, nah itu masih bisa untuk berkaca. Tapi kalau kotornya sudah banyak, susah kemudian untuk dibersihkan. Dikerok, kemudian pecah cerminnya ya. Kaitannya dengan insan, ini sebelum masuk ke atwamah ya, ini kenapa insan itu ada yang istiqomah, ada yang tidak istiqomah. Seseorang itu bisa, manusia ada yang istiqomah, ada yang tidak istiqomah. Dalam diri manusia itu ada namanya ar-ruh, ada juga al-hawa ya. Dalam kajian psikologi namanya ada eros, ada thanatos. Ada yang psikologi ya? Kalau nggak ada nanti di mata kuliah psikologi apa gitu. Eros, thanatos. Eros itu untuk kemampuan, kecenderungan orang kepada kehidupan, thanatos kepada kematian. Ada orang bersemangat, ada orang molopro. Dalam seorang muslim ada juga diceritakan di dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Ada orang itu kecenderungan kepada kebaikan dan juga kepada kejelekan. Dan itu yang kemudian muncul adalah dominasinya adalah cerita ini Rasul ini kepada ar-ruh dan juga al-hawa. Ada dalam diri kita tuh roh itu kecenderungan kepada kebaikan. Sering di dalam psikologi kaitannya seperti bisikan hati kecil ya, bisikan hati kecil. Ketika Anda melakukan kesalahan, melakukan kejelekan, melakukan apa, ada bisikan hati kecil kalau ditanya ya. Maka seringlah tanya kepada yang kecil yang kemudian itu membisikkan sesuatu yang nilai-nilai kebaikan. Nah, al-hawa itu kepada kejelekan. Roh al-hawa itu tarik menarik ini. Jadi seperti roh ini hawa, tarik menarik ini. Kalau roh mendominasi hawa, nah ini yang paling atas ya. Roh mendominasi al-hawa yang atas, rohnya lebih kuat, hawanya lebih bisa terkontrol ya. Maka itu nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang bisa istiqomah itu selalu adalah jiwanya terlalu tenang ya. Tenang dan tidak kemudian labil ya. Ini kan umurnya masih agak labil ya. Ini berapa umurnya? Belasan ya, ini seumuran dan ini masih agak labil juga sampai kemudian nanti mapan ya. Yang paling jelek adalah nafsu jiwa di mana hawa mendominasi roh. Wah, ini sering dikatakan sebagai nafsu amaro bisyuk. Berkecenderungan amaro itu amar, memerintahkan kepada syuk itu kejelekannya, syu'udon kepada yang jelek ya. Nah, nafsu amaro bisyuk itu terjadi karena jiwa, rohnya, nilai-nilai dorongan, kemudian nasihat hati kecil itu terdominasi oleh yang jelek, al-hawa. Nah, yang paling banyak itu adalah yang tengah.
yaitu roh dan hawa tarik menarik. Ini logika yang cukup kuat ya, sehingga sekarang ini kalau banyak seluruh logika ya, sehingga logika surga itu ada atau tiga ya, afidihaya aparadise, itu gabungan apakah di dalam kehidupan nanti itu ada, sebenarnya paradis itu bukan bahasa Arab ya, jannah itu ada bagus, tapi itu sebenarnya di dalam kitab Ta'awud Al-Falsifah selalu akan ada ya, kerancuan-kerancuan dalam berpikir. Maka hati-hati terlalu banyak berpikir, menganalisa logika, itu nanti jadilah nafsul lawamah, jadi jiwa yang selalu gonjang sehingga berpikir nanti ini sholat dulu atau enggak, mana yang harus dipilih antara keagamaan dan sebagainya. Nah itu menjadikan seorang itu nanti continue dan tidak, atau dan tidak ya. Nah kita masuk kembali ke bulan Ramadan ya. Jadi asyam wa mana amsaka itu artinya adalah menahan ya. Jadi ketika kalau imsak sebenarnya sudah masuk ke tidak boleh menahan, tidak boleh ini. Tapi imsak malah belum menghabiskan ini. Tapi ada beberapa juga ada ya, pemahaman kalau imsak boleh meneruskan, kalau piring itu dipegang sebenarnya. Jadi imsak bisa dipegang piringnya ya. Tapi jangan banyak-banyak gitu ya. Jadi nah puasa itu kemudian berlatihnya puasa sebagai target kepada ketakwaan. Ada dua ibadah yang cukup masyhur di bulan puasa, yaitu selain man syoma Ramadana juga man qoma Ramadana. Ini hadis di Bukhari, saya ikut pakai nomor ya, ikut hadis nomor 37 dan hadis nomor 38. Kata-katanya mirip ya. Man syoma Ramadan wa man qoma Ramadan imran waqti saban ghufira lahu taqaddama min dambi. Jadi siapa yang kemudian berpuasa di bulan Ramadan, bahkan siapa yang mendirikan sholat di bulan Ramadan iman wa ihtisaban, dengan iman dan juga ihtisab, benar-benar berharap itu ada pahala dari Allah, ada ihtisab yang akan mengharapkan pahala dari Allah, maka ghufirullahu akan terhapus dosanya taqaddama min dzambi yang dahulu. Maka amalan yang ada di bulan Ramadan adalah berpuasa dan juga bersolat. Nah makanya ini kita diminta kalau orang pengen istiqomah, maka setelah bulan Ramadan maka harus istiqomah ya. Pertama puasanya, yang kedua sholatnya. Nah nanti akan kita kupas sholatnya biar istiqomah seperti apa, kemudian puasanya biar istiqomah seperti apa. Istiqomah ini innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqama. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mengatakan ya Allah kami, ya Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka. Jadi orang yang istiqomah itu adalah orang yang kemudian yakin, punya prinsip bahwa beribadah tadi imanan waktu sabar, dengan keimanan juga ihtisab. Imanan waktu sabar ini adalah kemudian yang pertama tahapan orang untuk menuju istiqomahnya, sampai kemudian turunlah malaikat dan kemudian diberitakan berita gembira. Jadi berita tentang keistiqomahan ini bisa juga dalam beberapa yang lainnya. Ada banyak godaan-godaan. Anak Najih Irbaz bin Syariah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menasihati pada sebuah nasihat wa'idatul muwaddi seperti nasihat yang terakhir ya. Nasihatnya atau sebenarnya qala usikum bitaqwallah, nasihatkanlah saya dan juga bagi kita semuanya untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, untuk kemudian wasaqi wa ta'ala wa intama'ar. Jadi kita supaya nasihat Rasulullah yang pertama ini supaya mendengarkan, kemudian taat kepada yang pemimpinnya wa'alaikum, dan kemudian peringatan bagi Rasulullah yang sampaikan bahwa di akhir zaman nanti kalau kita menunggu akan banyak ikhtilaf waqtilafati katsir. Jadi banyak sekali perbedaan-perbedaan yang kemudian banyak sekali pemahaman-pemahaman, banyak sekali kemudian keyakinan-keyakinan. Maka perbedaan-perbedaan dan keyakinan-keyakinan itu dan juga godaan-godaan itu, maka berpeganglah teguh pada sunnati Rasulullah wa sunnati khulafaur rasyidin, imam yang
para khilafah, para khalifah, para khalifah yang kemudian empat yang kemudian berdirilah kepada mereka, yang bagaimana keistiqomahan mereka, terutama adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan terakhir Ali bin Abi Thalib. Nah itu yang kemudian yang diajarkan kepada mereka. Mereka sangat istiqomah kepada dakwahnya. Saya mulai dari tadi qoma Ramadan. Ini yang bisa kita istiqomah di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan tarawih kan rutin setiap malam. Bagaimana kita bisa istiqomah setiap ketika nanti di setelah bulan Ramadan, ya? Karena ada yang namanya kan di bulan Ramadan waktu itu dari syaitan. Nah, ketika setelah bulan Ramadan, bulan Syawal itu mulai dibukakan yang namanya setan ya. 283 ini filmnya terus tidak sedang ya. Jadi pertama ketika tugas sehari-hari itu akan ada banyak bisikan-bisikan setan, terutama menunda sholat ya. Wa aqimus sholat ya. Nah ketika kita sudah ada berbunyi hayya 'alas sholat, ini kabarnya pokoknya ini film aja ya. Ini film. Dan setan pun akan menggoda dari kanan, dari kiri, dari belakang menggoda supaya menunda sholatnya, supaya kemudian mengerjakan tugas dulu, bahkan mengerjakan pekerjaan dulu ya. Filmnya agak panjang ya. Jadi ini film cukup masuk di internet ya. Bagaimanakah kematian itu kan datang tidak diduga ya. Anak saya yang ketiga sudah mendahului bapaknya. Tadi jam 1 Jupe sudah berita tadi ya, sudah siapa saya tak mengenal ya, tapi sudah tidak mengenal siapapun. Jadi maka ini contoh film putus tidak maknanya saya diceritakan orang yang kecelakaan, tapi kemudian orang itu ketika di dalam kehidupannya banyak yang kemudian menunda-nunda sholat. Nah keistiqomahan dalam sholat itulah yang kemudian menjadi awal kenapa sholat itu menjadi kuncinya. Jadi karena dalam sebuah hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, kalau Rasulullah SAW, inna awalu yukhassabu. Jadi yang pertama kali dihisab, dihitung, yang pertama kali dinilai dari seorang abdu, seorang yang ahli ibadah, ini istiqomah dalam ibadahnya, fi yaumil qiyamah adalah min amalihi, apa itu amalnya, yaitu sholatnya. Fa iza soluhan, ketika sholatnya solid baik, maka fa'aflaha wa an-najah. Jadi sholat dia itu adalah menerima fa'aflaha, beruntung, dan kemudian keselamatan. Tapi ketika itu fasad, sholatnya itu jelek, maka orang itu adalah akan merugi wa khosiro, dan kemudian akan merugi dan kemudian akan menyesal sholatnya. Bahkan hadis ini keterangannya adalah dikaitkan dengan ribuan orang yang sudah dikubur itu pengen kemudian bangkit hidup lagi hanya untuk melakukan sholatnya. Maka supaya ini istiqomah dalam sholat, di dalam surat Ibrahim ayat ke-40 yang tilawahnya sudah sampai Ibrahim ini, nanti akan sampai pada ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, doakanlah ini ya. Ini efektif dulu mendoakan orang yang tidak sholat, mendoakan anak yang tidak sholat, bahkan mendoakan orang tua yang belum sholat ya. Jadi Rabbi ja'alni muqimas sholati, ini untuk diri saya sendiri ya. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah aku wa min dzurriyyati, pada anak turunku. Ini doa Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim dikatakan sebagai bapaknya para nabi ya. Anaknya kemudian cucu-cucunya itu jadi nabi ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, doakan ibu, bapak, saudara, pak D, pak D, tetangga, teman yang belum sholat itu kemudian bisa menunaikan sholat. Jadi wamin duriyati, wamin siapa mungkin wamin aswaji, wamin siapa, wamin waladi itu anak saya, itu bisa. Rabbana taqabbal minna, taqabbal doa, semoga Allah mengabulkan doa tadi. Sholat ini menjadi kunci tadi yang inna awwalu yuhasabu bi ila abdu fi yaumil qiyamah. Fa idza saluhat, ketika itu baik maka semuanya baik.
Jadi bahkan rukun iman yang 5, kunci yang pertama adalah sholatnya. Ketika sholat itu baik, maka akan semuanya baik. Kalau syahadat kesaksian di dalam hati ya. Tapi sholat yang baik akan menjadikan yang 3 hal yang lainnya. Sering dulu di pesantren ceritanya angka 1000 ya. Angka 1000 itu untuk cerita 2 hal. Yang pertama cerita sholat. Ini ada nggak angka 1000? Oh nggak ada. Angka 1000. Angka 1000 ini sering digunakan untuk satu sholatnya baik, maka yang habis utama puasanya, hajinya, terus kemudian zakatnya itu menjadi baik juga. Nah, angka 1000 maka kuncinya adalah sholatnya. Begitu pula ketika mencari jodoh, ya. Ketika mencari jodoh maka pertimbangannya apa? 4 hal itu. Sebutkan 1. Ketika nikahi seseorang maka pertimbangannya 1. Pertama apa? Jamil, apa? Ketampanannya, kecantikannya. Yang kedua apa? Hartanya wa mali, malnya malu. Yang ketiga keturunannya. Yang keempat adalah wadini. Maka yang paling baik adalah pilihlah yang agama. Ini yang kayak angka 1000 ya. 1000. Maka pilihlah yang angka 1 di depan. Apa jadinya kalau angka 1 itu di tengah? Nilainya berapa? 0, 1, 0, 0. Berarti kan ini sebenarnya anak IPA mesti pinter ya. Jadi bukan baca ya. Jadi 0, 1, 0, 0 angkanya kan jadinya yang penting kadangnya agamanya agak bagus, keturunannya orang baik, terus kemudian agak kaya. Agak kaya itu ada 2 hal, pilih yang kaya atau pilih yang miskin ya. Nah, jadi kan 0, 1, 0, 0. Nilai ciri-ciri suami tadi baru 100 ya. Nah, begitu maka pilihlah suami dan calon istri yang nilainya 1000. Yang pertama adalah apa? Agamanya. Yang pertama ibadahnya apa? Itu sholatnya. Kalau agamanya bagus, wah, tapi agamanya bagus, dia ganteng, alhamdulillah. Terus kemudian keturunan orang baik-baik, alhamdulillah. Dan kemudian hartanya, tergantung. Dia hartanya ada beberapa tafsir ya. Hartanya kaya itu malah tidak baik, atau malah milihlah yang miskin, alhamdulillah kalau miskin ya. Nanti kemudian bisa bersama-sama menapaki kehidupannya. Nah, yang menjaga sholat waktu, ini waktu sholat aja dijaga, apalagi yang lainnya ya. Nah, ini menjadi nah ini. Kenapa sholat itu dijaga? Di dalam surat Al-Mudaththir dikatakan bahwa tentang cerita penghuni neraka yang paling bawah. Kemarin saya cerita di sebuah masjid tentang intib. Tahu intib? Ini kayak orang pun kalau ada intib dituduh pakai sikar. Jadi intib itu apa ya intib itu? Kalau masak pakai nasi yang paling bawah itu intib. Intib itu kalau di dalam neraka namanya sebagian namanya sahor. Tapi kalau pakai magic jar nggak ada ya. Intipnya nggak ada atau perangkatnya. Sekarang intip yang dijual di kereta itu intip palsu ya. Dulu intip pakai apa namanya? Nah itu kenapa orang ada di dalam sahor? Ditanya kenapa kamu di situ dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Maka sholat itu menjadi pertama kali. Saya sering nanya kenapa aku nggak sholat. Ternyata pertama orang itu nggak pernah belajar sholat. Nah, maka ajarilah sholat. Maka nanti kalau punya anak ajarilah pertama kali tentang sholatnya. Saya menemukan cara mengajar sholat yang bagus, yang mudah, secara psikologis saja. Tapi saya tetap teorinya di kita nggak ada ya. Misalnya orang yang paling sulit bacaan sholat, ada yang nggak sholat karena nggak hafal sholat. Bacaan sholat yang paling sulit apa? Bacaan sholat yang paling sulit dibaca apa? Yang paling sulit dihafal? Tahiyat. Surat pendek. Surat pendek. Surat pendek 1 ayat 2 ayat. At-tahiyat tasahud ya, baca tasahud itu kan pakai 5 ya. At-tahiyatul pakai yang salah satu yang masyhur Syafi'iyah ya. At-tahiyatul mubarakatus surat. At-tahiyatul mubarakatus surat. Assalamualaikum. Assalamualaikum atau assalamualaikum dulu? Dulu baru nah. Karena itu kan dialog ketika mi'raj ya. Ya, nah ini asyhadu alla ilaha asyhadu alla kemudian sholawat.
Dan saat saya sedang sehari, yuk tangannya begini. At-tahiyatul mubarakatuh assalamualaikum, assalamualaikum, asyhadu an la ilaha illallah. Pasti asyhadu terus kemudian artinya sholatnya tumaninah dan kemudian pelan-pelan. Baru ini sholawat. Terus setelah itu kama. Kalau kama itu kan pasti kana wa kama itu pasti Ibrahim ya, yang dulu ya. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5 dulu, baru kemudian doa. Doanya bisa yang boleh berpuluh, bisa doa 4, kemudian berlindung kepada dana, kepada kubur, kemudian masjid Dajjal ya. Nah ini contoh sholat yang mudah ya. Dengan rumus sederhana, pakai jari. Misalnya duduk di antara dua sujud. Di sini bacanya berapa? 8 ya. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini fa'fu'ani. Nah saat saya selalu hitung 8. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini fa'fu'ani. Gak apa-apa, pelan-pelan. Nah saya mengembangkan membaca sholat. Saya uji setelah hafal sholat, saya uji artinya. Karena awal dari seorang bisa khusyuk itu dari artinya ya. Maka tidak salah kalau kemudian coba maknai apa yang dibaca dalam sholat. Insya Allah kita akan jadi lebih khusyuk ya, memahami, mentadaburi. Karena khusyuk itu adalah sampai kemudian bergetar ketika kita membaca. Karena selalu adalah komunikasi kita kepada Allah ya. Nah ini tentang istiqomah dalam sholat. Semoga habis ini kita masih tetap akan melakukan qiyamul lail ya. Biarpun ada yang 23 itu bagus. Setelah Syawal nanti masih qiyamul lail 23. Yang penting istiqomahnya ya. 8 bagus ya. Malam qiyamul lail sampai 11 rakaat. Itu bisa, karena nanti yang jangan lupa adalah sholat 5 waktunya ya. Karena sahur itu yang paling bawah, neraka yang paling bawah. Itulah kemudian yang paling orang yang kemudian tidak melaksanakan sholatnya, dan banyak orang yang kemudian di dalam kubur sebelum masuk ke dalam alam berikutnya itu adalah orang yang ingin kembali ke dunia untuk melakukan sholat khususnya bersujud kepada Allah ya. Jadi jangan lupa istiqomah yang pertama, saya menjelaskan tentang sholatnya. Kemudian kenapa orang yang tidak sholat susah sholat, itu karena maksiat dan banyak hal ya. Sebenarnya kita bisa malu orang yang banyak yang lebih jelek daripada kita, dalam lebih buruk, mungkin lebih kondisinya yang tidak punya kaki, bahkan tidak punya yang lainnya, tapi kemudian masih tetap melakukan sholat, sementara kita yang sehat badannya itu masih malas dalam sholatnya ya. Wah, ini filmnya panjang ya. Nah ini untuk istiqomah kan gini. Kita kan orang Islam yang ISLAM. Sholat ada apa? Isya, habis Isya subuh, habis subuh luhur, asar, maghrib. Orang Islam berarti ada 5 tadi yang wajib. Kalau satu saja itu tidak mengerjakan sholat, kalau tidak puasa bisa disahur nggak? Namanya qobol. Kalau tidak sholat bisa disahur nggak? Sengaja tidak sholat bisa disahur nggak? Bagaimana cara menyaur orang yang sengaja tidak sholat? Nggak bisa disahur. Nanti akan ketemu. Dulu saya agak ini pengalaman ini saya alami ketika saya umur 5 tahun ya. Saya 5 tahun dimasukkan pesantren, jadi agak kecepatan pesantren, jadi malah agak beling ya. Jadi kalau cari ikan kemana-mana. Nah, Pak Kiai dan juga Simbah ya mengeluarkan ular-ularan dulu ya. Ular berkepala merah. Oh ini enggak kayak gitu. Namanya Sujaul Aqra. Sujaul Aqra itu akan menemui orang yang melalaikan sholat, satu sholat maka akan kemudian menenggelam. Jadi Sujaul Aqra itu kepalanya merah, matanya merah, dan punya tangan besi. Jangan bayangkan ular kok punya tangan ya. Dan tangannya itu akan memukul orang yang sholat ketika dikuburkan sampai masuk ke dalam bumi sejauh berapa lupa saya. Nah itu sampai memukul, sampai tenggelam ke dalam bumi. Satu sholat akan dipukul oleh ketemu yang namanya Sujaul Aqra sampai kemudian hari akhir nanti dibangkitkan semuanya. Jadi ketika di dalam kubur terus ketemu namanya Sujaul Aqra. Nah, nanti kalau punya anak diceritani. Anak itu paling anak 80% itu percaya rasa takut, 20% seneng-seneng.
motivasi. Jadi anak itu anak itu paling takut, ditakuti 80%, percaya rasa takut. Jadi kalau ada cerita tentang hantu, wah gitu. Ini film-film tadi, film-filmnya santri ya. Dari sini pun nggak takut ya. Hantu, malah berbunyi dari sini ya. Anak itu lebih takut dengan Sujaul Aqra 80%. Tapi untuk orang dewasa ya beda. Lebih pada fadilah, keutamaan sholat dan sebagainya ya. Itu lebih ya. Percuma keren tapi tidak sholatnya. Nah yang kedua sholat berjamaah. Sholat berjamaah ada banyak tafsir. Sholat berjamaah itu bisa dapat 27-nya itu kalau di masjid. Jadi dan ini dikhususkan untuk yang hadis ini, yang hadisnya orang laki-laki ya. Jadi laki-laki ganteng itu tidak pernah lupa untuk sholat 5 waktu. Berapa menit? Oh sedikit lagi ya. Nah semoga kita segera buka ya. Yang kedua setelah sholat yaitu baca Al-Quran. Kita dimudahkan sekali baca Al-Quran ya. Maka motivasi baca Al-Quran ini habis Ramadan coba diistiqomahkan baca Qurannya ya. Ditulis motivasinya. Jadi siapa yang belum membaca Quran ya, man Quran min kitabillah walau man qara'a harfan min kitabillah, maka itu akan dapat pahala. Dan pahala itu akan dilipatkan 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, mim harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf tapi adalah 3 huruf, maka pahalanya besar sekali. Baca Al-Quran itu pahalanya besar sekali dan kita bisa istiqomah. Berapa huruf dalam Al-Quran? Pernah hitung? Ada berapa huruf dalam Al-Quran? Berapa? 323.671. Itu menurut yang pernah saya dengar. Jadi kalau nggak percaya nanti kita hitung bareng-bareng sambil murojaah, sambil ngecek halamannya ya. Nah itu berapa huruf dalam Al-Quran sehingga besar sekali pahalanya. Dan itu dilipatkan 10 ketika seorang itu kemudian bisa membaca Al-Quran. Ada rumut jipat rolu. Nek pengen katam siji moco patang rai sak bar sholat istiqomah, maka orang yang istiqomah sebenarnya membaca Quran habis sholat. Tekniknya yang putri, ibunya belum ada ya, itu dekatkanlah Quran di tempat sholat. Kalau yang laki-laki bawalah Al-Quran ketika sholat. Nah maka ketika habis sholat buka Al-Quran 4 halaman, 4 rai atau 4 halaman. Rai itu bahasa Indonesia apa? 4 muka wajah ya, itu maka akan katam baru sekali 1 bulan. Maka kalau pengen katam 2 berapa? Rolu, peng wolu. Nek pengen katam peng telu, peng rolas. Bahasa Indonesia betul. Kalau pengen katam 3 kali maka 12 halaman atau 3 lembar setiap habis sholat. Maka setiap bulan baru katam 3. Nah, saya punya guru ngaji itu setiap hari katam 3 kali. Jadinya dia ngecek hafalan santri sepertiga itu pagi habis subuh, sebelum subuh sampai jam 8, kemudian siang sebelum subuh sampai kemudian asar, habis itu malam sebelum tidur. Jadi dia katam itu 3 kali setiap hari. Sudah almarhum sampai sekarang ya. Nah, saya pikir itu Quran menjadi amalan kita. Semoga kita istiqomah dan juga berkelanjutan, terutama sholatnya, puasanya, terus kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Yang penting akhlak kita ya. Kenapa kita harus terjaga? So, kalau kita terjaga nanti setan akan masuk, karena setan sudah dilepas, maka ada banyak godaan setan tadi ya. Hawa itulah masuknya setan. Setan masuk dalam golongan darah kita. Setan itu masuk dalam aliran darah kita. Setan membisiki kita, yuwas-yuwas-yuwas-durinas. Maka jangan sampai ya. La taj'al fi buyutakum maqabir. Ini masih ada waktunya. Jangan jadikanlah rumahmu itu seperti setan, seperti kuburan. Karena inna syaitan yafiru min baitikum, setan itu akan lari dari rumah ketika di dalam rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah, surat yang paling panjang. Nah, makanya bacakanlah di dalam rumah nanti, di kos-kosan nanti dibacakan. Jangan di masjid usul, tapi di kos malah nyetel keras-keras musik ya. Dibacakan ada 9 setan, terutama 9 setan yang selalu mengintai kita, bertugas
tapi nanti setelah setelah Ramadan ya, itu 6-6-nya tentang maksiat, tentang selalu pikiran ngawang-ngawang kemana-mana seperti ya, masuk ke dalam HP, masuk ke dalam komputer. Nah itu menjadikan kita nanti tergoda oleh yang lainnya. Sampai cukup dari cukup, masih ada persiapan untuk buka. Mungkin demikian, semoga kita jadi orang yang istiqomah, alim mukim sholati wa min duriyati Rabbana taqabbal duha yang benar-benar nur pada istiqomah di ibadah. Ya Allah, berikanlah cahaya dalam hati kami yang ada di sini. Semoga ini menjadikan cahaya supaya kami menjadi orang yang istiqomah di sholat, istiqomah dalam terutama membaca Quran, yang selalu terjaga dari kita dalam setiap ibadah kita setelah Ramadan nanti. Wa amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.